Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Diah Salsabil. Pada kesempatan ini saya akan sharing dengan kakak-kakak tentang seragam dan tanda pengenal pramuka, siaga, penggalang, penegak, dan pandega yang tentunya sesuai dengan peraturan yang ada di Gerakan Pramuka. Jadi hari ini kita siap ya untuk waktu ini. Baik, sebagai pembukanya, latar belakangnya kenapa sih seragam pramuka itu sangat penting kita ketahui, karena dalam Gerakan Pramuka itu memiliki yang namanya aturan. Nah, jadi seragam ini berdasarkan surat keputusan Kuartir Nasional nomor 174 tentang petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota Gerakan Pramuka yang menggantikan keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 226 tahun 2007. Jadi yang berlaku ini adalah surat keputusan Kuartir Nasional pada tahun 2012 nomor 174 ya. Yang itu yang berlakunya. Nah, tujuan dari sesi ini yang pertama adalah bagaimana nanti diharapkan kakak-kakak ini bisa memahami dasar hukum pakaian seragam baik dari pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega baik putra maupun putri. Kemudian yang kedua, memahami macam-macam dan penempatan tanda pengenal pada seragam pramuka dari siaga hingga pandega, baik itu putra maupun putri. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling penting lagi. Selain kakak-kakak nanti diharapkan memahami, juga dapat menerapkan aturan tersebut di satuan masing-masing di mana kakak itu menjadi pembinanya. Nah, kita mulai dari seragam harian pramuka siaga putri ya. Nah, mulai dari tutup kepala ini ya, kakak bisa membacanya nanti, yaitu salah satunya dibuat dari tentunya kain berwarna coklat tua berbentuk topi seperti joki. Topi joki itu seperti topi ini ya, yang atlet berkuda ya, joki, yang terdiri dari 5 potongan, ada garis kuningnya itu di atasnya ya. Kemudian pada batas tiap potongan diberi bisband warna coklat muda selebar 1/4 cm. Di bagian atas tepat pada pertemuan, potongan-potongan diberi bulatan sebagai hiasan bergaris tengah antara 1 sampai 3 cm dengan warna coklat tua tentunya. Kemudian lebar lidah topi ya, yang bagian depan atau mungkin kalau kita istilahnya songkoknya gitu ya, itu cukup 5 cm dan warna coklat tua. Nah, itu untuk tutup kepala. Ini untuk yang putri gitu ya. Kemudian untuk bajunya terbuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, memakai lidah di bahu dengan lebar 2,5 cm. Kemudian kerah modelnya kerah sealer ya. Kerah sealer artinya hanya setengah, ada setengah saja ya, itu tidak sampai ke bawah kancingnya. Kemudian memakai 2 buah kancing dipasang di bagian depan. Kemudian memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm. Jadi ada yang melintang ini yang saya gambarkan, yang saya garis. Nah, yang seperti itu ya, ini melintang seperti itu. Kemudian di samping kanan kiri itu diberi belahan dan ada sakunya itu menempel ya. Kemudian panjang sampai garis pinggul dipakai di luar rok gitu. Nah, kemudian untuk seragam harian pramuka siaga putri bagian roknya terbuat dari bahan warna coklat tua berbentuk kulot. Artinya kulot itu kakak-kakak tahu ya, seperti celana tapi mirip rok gitu ya. Jadi rok tapi celana tapi rok gitu ya. Ya kulot lah seperti itu ya, tapi lebar sehingga tidak nampak seperti celana gitu ya. Memakai ban pinggang dan diberi karet elastis di sisi kanan kiri gitu. Kenapa demikian? Karena ini kan masih usia anak-anak ya, sehingga bajunya itu harus dibikin senyaman mungkin. Kemudian memakai saku timbul di bagian depan
dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup gitu ya. Nah, ini di sini gambarnya ya. Jadi untuk rok ini ya, ini. Nah, ini roknya itu kemudian memakai resleting ya di bagian belakang tentunya, kemudian bagian depan dan belakang tanpa lipatan hanya menggunakan kupnat gitu. Kemudian panjang 5 cm di bawah lutut. Itu ukuran rok. Ini bagi seragam Pramuka Siaga Putri ya, yang pada umumnya. Kemudian untuk yang putranya sama warnanya coklat tua dan coklat muda. Kemudian saku di bajunya juga menempel seperti ini, menggunakan topi sama seperti topi joki. Kemudian menggunakan celananya itu selutut sama ya, hanya saja kalau ini celana pendek, berbeda seperti yang putri itu menggunakan berbentuk kulot. Seperti ini, seperti gambaran umumnya seperti ini. Oke, kemudian seragam harian untuk putranya juga ini ya, bagian celananya yaitu dibuat dari bahan warna coklat tua seperti yang tadi dijelaskan ya, berbentuk pendek ya, jadi celana pendek memakai ban pinggang dan diberi karet elastis, tujuannya agar nyaman. Seperti yang putri tadi menggunakan saku timbul di bagian samping kanan kiri ya, artinya sakunya menempel. Memakai kancing dan resleting di bagian depan celana, panjang celana sampai lutut. Ya, seperti ini penampakannya. Ya. Nah. Kemudian untuk seragam harian Pramuka Putri ini bisa bukan hanya untuk putri saja, termasuk putra ya. Ini setangan leher atau hasduk gitu ya. Kalau istilah dari kita sama. Ya, dibuat putra putri berbentuk sama seperti ini, segitiga. Kemudian kaos kaki, panjang kaos kaki sampai betis warna hitam, model tertutup warna hitam ya, seperti ini. Kemudian untuk serana, ini untuk seragam harian pramuka khusus. Biasanya ini ada yang di lingkungan pesantren atau yang beragama muslim, ini ada namanya seragam harian pramuka yang khusus. Nah, seragam secara umum bentuk dan warna itu sama ya, coklat muda dan coklat tua. Hanya yang membedakan adalah pemakaian hijab bagi putri dan bentuk baju yang lebih panjang baik untuk putra maupun putri. Seragam ini berlaku juga bagi pramuka di lingkungan pondok pesantren gitu ya. Jadi ini adalah baju di mana seorang anggota pramuka tidak hanya di pesantren saja, tapi di sekolah umum atau di pangkalan umum pun apabila dia memilih untuk memakai baju muslim maka akan seperti ini ya, panjang seperti ini. Oke. Kita selanjutnya masuk ke seragam harian pramuka penggalang putri. Nah, tutup kepala itu terbuat dari kain laken ya, kain laken atau bludru atau warna coklat tua yang terbuat dari anyaman ya, kalau dulu ada yang dari anyaman. Kemudian berbentuk topi bulat, lebar lidah topi tidak lebih kurang lebih ya 4 cm. Nah, kemudian baju dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek ini bagi penggalang putri yang umum, secara umum nih ya. Kemudian menggunakan lidah bahu lebar 3 cm, kerah model kerah dasi, kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya, memakai 2 saku tempel di dada dan di kiri dengan lipatan luar selebar kurang lebih 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang. Nah, ini untuk seragam pramuka penggalang putri. Nah, kita selanjutnya ke bagian rok. Nah, rok coklat tua berbentuk kulot ya. Jadi sama yang tadi siaga juga berbentuk kulot, yang untuk penggalang putri juga sama berbentuk kulot, jadi tidak rok seperti yang sudah-sudah. Ini yang sesuai dengan peraturannya sekarang itu menggunakannya kulot gitu ya, agar mungkin lebih nyaman dan lebih aman gitu. Kemudian untuk seragam itu dimasukkan ya, tidak seperti siaga, jadi bentuknya saja sudah berbeda dengan siaga. Ini dimasukkan menggunakan
ikat pinggang ya sehingga tampak rapi. Kemudian untuk penggalang putri khususnya seperti ini ya. Jadi hijab atau kerudung bisa dimasukkan ke dalam baju atau di luar baju. Kemudian setengah lehernya di atas hijab seperti ini ya. Bisa ada dua alternatif bagi yang berseragam khusus. Kemudian untuk yang di pondok pesantren pun bisa menyesuaikan tanpa meninggalkan norma agama sehingga dapat melaksanakan kegiatan kepramukaan dengan leluasa baik kegiatan di lapangan maupun di ruangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penggalang putra. Tutup kepala sudah bukan berbentuk topi lagi, tapi sudah berbentuk baret. Ya, baret coklat tua dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan. Nah, nampak gagah gitu ya. Kemudian baju sama warnanya coklat muda, lengan pendek, memakai lidah bahu lebar 3 cm. Kemudian memakai 2 saku tempel di dada kanan dan kiri. Kemudian dimasukkan ke dalam celana gitu ya, dimasukkan. Kalau siaga tadi dikeluarkan ya. Kemudian untuk celananya sendiri terbuat dari bahan warna coklat tua berbentuk celana pendek ya. Sama seperti siaga ini kalau celananya ya. Kemudian memakai ikat pinggang berwarna hitam, panjang celana sampai lutut ya. Jadi bukan di atas lutut atau di bawah lutut, namun pas sampai lutut. Nah, kemudian untuk tutup kepalanya ini seragam harian yang putra yang khusus tidak ada perbedaan ya, masih tetap menggunakan baret. Namun baju ini lebih panjang daripada baju yang pada umumnya ya. Dan ini biasanya digunakan untuk penggalang muslim maupun yang ada di lingkungan pondok pesantren. Nah, setangan leher atau kacu ya. Ini sama, panjangnya 100 sampai 120 cm, kemudian kaos kaki panjang kaos kaki sampai betis berwarna hitam. Kemudian model sepatunya adalah tertutup dan berwarna hitam. Ini untuk seragamnya. Kemudian untuk penegak dan pandega seperti ini ya. Ini yang sebelah kanan ini mulai dari yang pramuka yang putri penegak dan pandega khusus ya, yang memakai hijab sampai yang tidak memakai hijab. Kemudian yang sebelah kiri ini pramuka penegak dan pandega secara umum, dan yang sebelah paling kiri adalah pramuka penegak dan pandega yang khusus ya, baik itu di lingkungan pesantren maupun yang beragama muslim yang memang pilihannya ingin menggunakan baju khusus. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan pada materi tanda pengenal pramuka. Yang pertama yaitu tanda umum. Ini dimulai dari tanda tutup kepala. Nah, tanda tutup kepala adalah tanda yang dikenakan pada tutup kepala tentunya ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, ada yang bulat. Ya, untuk siaga yang berwarna hijau, bulat hijau, kepenggalang berwarna merah. Kemudian penegak dan pandega. Untuk penegak berwarna kuning dan untuk pandega berwarna coklat muda. Nah, yang bulat ini untuk tutup ke putri. Sedangkan yang putra mulai dari siaga ini dibedakan dari warna. Bagi yang berwarna hijau ya, ini ya. Ini untuk siaga. Kemudian untuk yang penggalangnya ya, untuk yang penggalangnya ini berwarna merah. Kemudian yang kuning untuk penegak, kemudian pandega yang berwarna coklat ya. Tapi coklatnya ini coklat muda ya. Coklat muda gitu. Jadi ini adalah tanda umum yang pertama, itu tutup kepala. Kemudian untuk tanda pelantikan ini untuk putra berbentuk segi empat ya. Segi empat seperti ini, segi empat jajaran genjang seperti ini ya. Kemudian untuk putrinya itu berbentuk bulat. Nah, ini biasanya untuk para pembina ini banyak yang salah kaprah nih. Yang putri malah menggunakan tanda pelantikan putra.
yang ditempatkan di saku. Nah, kalau putri itu tanda pelantikannya bukan di saku, tapi berbentuk bulat dan dipasang di kerah baju, ya, untuk putri. Nah, kemudian untuk yang putra ini ada di saku baju, itu yang betul ya. Jadi jangan sampai terbalik. Nih, sekarang kakak-kakak sudah saya berikan informasinya, jangan sampai salah ya kak. Kemudian tanda pengenal berikutnya adalah tanda kepramukaan sedunia atau World Organization of Scout Movement. Ya, tanda kepramukaan sedunia atau disingkat dengan WOSM ini tanda seorang menjadi anggota gerakan pramuka sedunia. Nah, tanda kenakan pada dada ini ada pada seragam putra, itu ada di atas saku ya, atas saku di bawah nama sebelah kanan ya. Di atas saku di bawah nama ya. Kalau putri itu di kerah ya, posisinya ada di kerah. Kemudian tanda pengenal berikutnya adalah tanda satuan. Tanda-tanda satuan berikut ini dipasang di lengan sebelah kanan. Sebelah kanan ya, betul, sebelah kanan ya. Itu diantaranya satu, bed lokasi kuartir cabang. Kalau kakak berasal dari Cimahi berarti kuartir cabang kota Cimahi. Kalau dari Bandung Barat berarti kuartir cabang Bandung Barat dan seterusnya. Kemudian pita gudep, ini untuk peserta didik. Pita gudep itu bed gudep ya. Kalau putra itu tandanya itu nomor akhirnya adalah ganjil. Untuk putri itu genap. Nah, nanti akan dijelaskan di sesi ada khusus. Kemudian bed kuartir daerah. Jadi untuk yang di lengan kanan itu terdiri dari bed lokasi kuartir cabang, kemudian di tengahnya ada bed pita gudep, dan yang paling bawah adalah bed kuartir daerah. Kemudian tanda-tanda satuan yang dipasang sebelah kiri terdiri dari tanda barung. Tanda barung ini untuk siaga. Kemudian tanda regu ini untuk penggalang, tanda sangga ini untuk penegak, dan tanda reka ini untuk pandega ya. Jadi setiap jenjang itu berbeda nama karena ini memiliki makna tersendiri ya. Nanti akan dijelaskan di khusus sesi di sesi yang lain ya. Kemudian tanda pengenal pramuka yang ketiga adalah tanda penghargaan. Jadi ada tanda kecakapan umum atau TKU, tanda kecakapan khusus TKK, kemudian ada bintang tahunan, kemudian ada pramuka Garuda. Nah, yang seperti apa sih TKU, TKK, bintang Garuda, pramuka Garuda gitu ya, bintang tahunan gitu. Ini nanti ada sesi khusus pembahasannya di tanda penghargaan. Nah, ya karena kalau di sini dijabarkan nanti terlalu overlap ya kakak-kakak semuanya ya. Jadi di sini hanya sebatas secara umumnya saja. Yang jelas dari sini kemudian ada tanda pengenal yang berikutnya untuk siaga dan penggalang, yaitu tanda jabatan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ini untuk siaga namanya pimpinan barung utama ya, strip 3 hijau ini. Kemudian yang kedua pemimpin barung, stripnya 2, kemudian wakil pemimpin barung. Kemudian dilanjut dengan tanda pemimpin regu utama atau pratama ya, ini untuk penggalang. Ya, yang ini yang garis 3 merah ini. Kemudian tanda pemimpin regu itu 2 strip merah, dan tanda wakil pemimpin regu itu dengan tandanya adalah 1 strip merah. Nah, ini tanda ini dipasang di tengah saku sebelah kanan ya. Jadi dipasang di tengah saku ya. Kemudian untuk tanda pengenal pramuka penegak dan pandeganya, tanda jabatannya nih. Ini yang kuning, ini ada yang namanya lencana Dewan Ambalan nih, yang tengahnya biru ya. Kemudian disusul yang di bawahnya lencana Dewan Ambalan ini namanya tanda pemimpin sangga utama atau pinsa ya, 3 kuning strip ini. Kemudian tanda pemimpin sangga 2 strip, dan 1 strip ini khusus untuk tanda wakil pemimpin sangga. Nah, kemudian ini untuk yang racananya nih, memiliki lencana ya, ini ungu. Kenapa ungu? Karena mereka sudah memasuki usia dewasa, tapi nanti penjelasannya ya. Kemudian untuk tanda pemimpin reka utamanya itu coklat muda ini 3 strip, kemudian 2 stripnya ini untuk tanda pemimpin rekanya. Kemudian untuk wakil pemimpin rekanya 1 strip ya.
Sama, ini dipasang di tengah saku sebelah kanan. Oke. Cukup jelas ya kakak-kakak semuanya ya. Oke, demikian materi sesi seragam dan tanda pengenal secara umum baik dari siaga, penggalang, penegak, pandega untuk kali ini. Untuk semua pertanyaan, kemudian kepenasaranan atau ada hal yang belum jelas atau yang ingin kakak-kakak ketahui lebih lanjut, nanti kakak bisa tulis di kolom komentar ya, di kolom komentar. Nanti pertanyaannya dirangkum situ. Jangan lupa namanya siapa, pangkalan ataupun satuannya dari mana. Kemudian kakak ini sedang mengambil KMD jurusannya apa. Pokoknya selengkap mungkin di situ. Oke ya kak. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada beberapa penjelasan yang kurang jelas atau yang kurang memuaskan. Sekali lagi nanti kakak-kakak boleh berkomentar di kolom komen ya. Terima kasih. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.